Om Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali ada saya Putu Ayu Susanti yang dapat menjumpai Anda di program acara Dialog Merah Putih Bali Era Baru. Nangun Satkerti Loke Bali. Pastinya pada kesempatan kali ini pemirsa Bali TV kita akan membahas tema yakni terkait dukungan PGRI terhadap program Nangun Satkerti Loke Bali. Pastinya dengan kaitannya yang sebentar lagi hari ulang tahun PGRI tahun 2022 yang jatuh di tanggal 25 November 2022 tepatnya yang ke-77 tahun. Baik pemirsa Bali TV, untuk tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini sangat menarik sekali. Tentunya saya tidak sendiri, namun saya ditemani oleh beberapa narasumber yang siap membagikan informasinya untuk Anda. Langsung saja kita sapa beliau. Paling ujung ada Ibu Mercy Victoria Gigir SPD MM. Beliau adalah selaku Wakil Ketua PGRI Provinsi Bali. Apa kabar Ibu? Baik, Iya. terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu sudah hadir dan berkesempatan untuk bisa berbincang dengan kita di layar kaca dan bisa membagikan informasi pada kesempatan kali ini untuk semua pemirsa Bali TV yang menyaksikan acara kita di program Dialog Merah Putih. Di sebelah beliau ada Bapak Dr. Andes Iwayan Daniel MPD. Beliau selaku pengurus PGRI Provinsi Bali. Om Swastiastu. Punapi Gatra Pak. Baca-baca Ibu. Baik, terima kasih Bapak kehadirannya. Terima kasih atas kesempatannya juga. Baik, satu-satunya paling ganteng di sini ya Pak. Ya, Asungkara. Baik, yang terakhir kita sapa selanjutnya ada Ibu Made Suhartini. Beliau adalah selaku Bendahara PGRI Kota Denpasar. Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu. Inggih, terima kasih Bu sudah hadir. Punapi Gatra. Baik. Baik. Terima kasih kembali. Iya pemirsa, itu dia 3 orang narasumber yang pada kesempatan kali ini akan siap berbincang dengan kita terkait tema kita adalah dukungan PGRI terhadap program Nangun Satkerti Loke Bali. Baik, untuk yang pertama mungkin saya ke Ibu Wakil Ketua PGRI dulu. Ibu, kenapa kita mengangkat tema seperti ini pada kesempatan kali ini? Silakan Ibu. Baik, kami melihat PGRI Provinsi Bali melihat bahwa visi daripada pemerintah Provinsi Bali yaitu Nangun Satkerti Loke Bali sangat erat kaitannya dengan tema yang kami usung juga di dalam nanti merayakan hari ulang tahun PGRI yang ke-77, di mana tema yang kita usung adalah Guru Bangkit, Pulihkan Pendidikan, Indonesia Maju, Indonesia Kuat. Lalu di PGRI Provinsi Bali itu sendiri mengangkat tema yang sedikit menambahkan satu unsur lagi yaitu bergerak dengan hati. Sehingga ada tema di Provinsi Bali dalam perayaan hari ulang tahun nanti berbunyi Guru Bangkit, bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan untuk Indonesia Maju. Nah, melihat tema hari ulang tahun guru, hari ulang tahun PGRI maksud saya, itu sangat relevan, sangat erat kaitannya dengan apa yang menjadi misi, visi misi daripada pemerintah Provinsi Bali, yaitu Nangun Satkerti Loke Bali. Kami juga nanti akan melibatkan, mengundang dan mengajak pemerintah Provinsi Bali untuk sama-sama nanti memperingati hari ulang tahun guru yang ke-77, di mana kami sudah merencanakan program-program atau kegiatan-kegiatan hari ulang tahun itu mengangkat dan menyusun kegiatan seperti olahraga yang berbasis Nangun Satkerti Loke Bali, karena kita akan mendemonstrasikan senam Nangun Satkerti Loke Bali. Oke, pada perayaan hari ulang tahun. Ya, Bu? Jadi ini memang sejalan rupanya sehingga kita harapkan nanti sukses dalam perayaannya. Baik, ternyata sudah ada program-program yang direncanakan menyambut hari ulang tahun ke-77 daripada Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI itu sendiri ya Ibu ya di bulan depan yang akan datang ini. Ibu, bagaimana Ibu melihat PGRI di saat sekarang ini Ibu? Di tengah badai pandemi COVID yang sudah melanda kita, jadi para guru dituntut
untuk lebih kreatif lagi bagaimana menuangkan atau menyajikan suatu mata pelajaran itu agar anak-anak itu tetap bisa belajar walaupun dari rumah. Seperti apa Ibu? Silahkan. Betul. Hampir kurang lebih 3 tahun kita sepertinya tertidur kelihatannya. Tetapi guru tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti melayani pendidikan, melayani peserta didik dari rumah dengan segala cara dan upaya. Sangat bersyukur bahwa di era teknologi zaman sekarang ini jangkauannya sudah makin luas. Jadi saya kira di dalam transfer ilmu kita tidak menemukan terlalu bermasalah. Tetapi memang ada kelemahan tentu saja. Karena tanpa sentuhan guru rasanya memang masih kurang. Kalau sekarang ini syukur pandemi sudah mulai berakhir dan sudah bertatap muka dengan peserta didik sehingga kita bisa memberikan pembelajaran tentang karakter, etika dengan nyata dan real di lapangan. Dan ini juga saya kira menjadi program pendidikan yang diusung oleh pemerintah Provinsi Bali, yaitu melestarikan budaya melalui perayaan-perayaan hari adat Bali, pemakaian busana Bali dan lain sebagainya. Jadi pendidikan karakter itu penting, di samping memang penting adanya teknologi. Baik. Tapi tidak mesti digantikan seluruhnya guru itu, karena kalau cuma teknologi hatinya tidak disentuh. Iya benar Ibu. Tapi bagaimanapun badai pandemi yang kita hadapi kemarin jauh lebih enak belajar dengan tatap muka ya Bu ya. Pace-nya pasti berbeda ya Bu. Terkait dengan Nangun Satkerti Loke Bali Bu, dengan gaya belajar kemarin yang kita lalui 2 tahun lebih secara online sistem, para guru dituntut untuk guru tidak diam. Guru itu terus berproses untuk anak-anak mereka. Ada kendala nggak Bu yang dirasakan yang sangat berarti dan menjadi hambatan sekiranya dalam dunia pendidikan bagi para guru sendiri? Silakan Ibu. Iya, para guru ini memang boleh dikatakan tidak berhenti berjuang, berinovatif, berkreasi ya, walaupun memang ada kesulitan itu, seperti misalnya menyusun pembelajaran yang sebisanya diterima oleh siswa di rumah dan apa yang disiapkan oleh guru. Setinggi-tingginya, secanggih-canggihnya teknologi, saya kira tidak bisa selalu memenuhi apa yang tidak bisa memuaskan peserta didik di dalam hal menerima pengetahuan yang ditransfer oleh guru dari secara online. Jadi memang ada kendala dan hampir setiap kali kendala jaringan terutama, dan juga para peserta didik tidak seluruhnya memiliki perangkat handphone misalnya untuk kemudian bisa menerima pembelajaran secara online. Saya kira itu yang paling menghambat. Yang lain mungkin bisa ditambahkan pengalamannya oleh teman-teman saya. Baik, terima kasih Bu. Nanti kita akan lanjut juga berbincang dengan Bapak, dengan Ibu juga di segmen yang berikutnya. Ya, pemirsa Bali TV, menarik sekali, semakin menarik perbincangan kita dan pastinya guru tanpa tanda jasa, guru patut digugu dan patut ditiru. Ya, kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Baik pemirsa Bali TV, di segmen yang kedua masih dengan tema kita yakni terkait dukungan PGRI terhadap program Nangun Satkerti Loke Bali yang pasti jelang ulang tahun PGRI yang ke-77 yang kita peringati bulan depan nanti. Ya pemirsa, bila tadi kita sudah berbincang cukup banyak dengan Wakil Ketua PGRI Provinsi Bali yakni Ibu Mercy, sekarang kita sambung perbincangan kita dengan satu-satunya Bapak kita yang ganteng pada kesempatan kali ini. Nah Bapak, Pak Wayan yang rasanya panggil ya Pak ya. Baik Bapak, terkait dengan pelaksanaan profesi guru, yang mana kalau kita tahu siswanya berhasil atau ada keberhasilan itu pasti mendapatkan reward. Tetapi bila mengalami sesuatu yang tidak benar itu pasti mendapatkan masukan, mendapatkan arahan. Seperti itu ya Bapak ya. Nah banyak orang tua yang mengadu adanya
kekerasan seperti itu, adanya yang ketidaksinkronan atau ketidakpasan dalam memberikan pembelajaran. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait hal ini? Kalau zaman saya dulu Pak, diapain aja sama guru silahkan menerima. Beda ya Bu ya dengan zaman sekarang ya Bu ya. Kok kayaknya muridnya lebih pintar ya Bu ya. Baik. Ya, bagaimana Pak? Mungkin bisa ditanggapi dan diberikan penjelasannya kepada pemirsa yang menyaksikan acara kita. Silahkan. Terima kasih Om Swastiastu, pemirsa Bali TV. Kami dari pengurus PGRI sedikit berpendapat atau menanggapi daripada pertanyaan Ibu dari reporter tadi, yaitu di mana di era sekarang bahkan juga dari dulu dalam proses pendidikan atau dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru, yaitu mengajar, mendidik, dan mengayomi, sering terjadi kontradiksi-kontradiksi. Di mana dalam proses profesionalisme mengajar, mendidik, dan mengayomi itu selalu ada pemberian reward atau hadiah bagi yang berprestasi. Lalu di balik itu juga ada pemberian hukuman apabila dia melanggar tata tertib sekolah atau dalam proses pembelajaran terjadi sesuatu penyimpangan. Nah, disinilah dilema bagi guru terkait dengan pelaksanaan ini. Di satu pihak memang kalau kita memberikan ganjaran semuanya adalah senang karena anak-anaknya berprestasi. Gitu. Tetapi di lain pihak dalam rangka kita meningkatkan mutu, dalam rangka kita meningkatkan profesionalisme kita, khususnya dalam proses pembelajaran dan pendidikan, lebih-lebih karakter, itu sering terjadi sedikit benturan, yaitu memberikan ganjaran kepada siswa yang melanggar atau memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah atau etika dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, disinilah sering terjadinya salah kaprah dari pihak-pihak terkait, terutama adalah dari pihak orang tua. Di mana di era sekarang ini karena sedikit-sedikit adalah ada pengaduan, lebih-lebih adanya pentayangan di dalam mass media, itulah kendala-kendala yang serius dihadapi oleh para guru di era sekarang ini. Nah, untuk menyikapi itu, para guru itu sekarang sudah menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Di mana kita dari PGRI dan dari teman-teman guru mengharap agar betul-betul dalam proses pemberian hukuman ini yang sifatnya mendidik. Tidak ada pelanggaran hak asasi manusia, tidak ada kekerasan dan lain sebagainya. Bagaimana hukuman itu serasi. Di satu pihak dia mengetahui dirinya salah atau melanggar, di pihak yang lain dia tidak merasa dibebani di dalam melaksanakan hukuman itu sendiri. Nah, sehubungan dengan itu kita dari pihak guru dan sekolah pada umumnya sering-seringlah untuk mensosialisasikan tata tertib sekolah, konsekuensinya apa kepada stakeholder sekolah, yaitu kepada guru kita, kepada siswa, kepada orang tua, kepada komite, bahkan kepada lembaga-lembaga tertentu yang ada kaitannya dengan dunia pendidikan. Nah, sehubungan dengan hal itulah kita sudah menyesuaikan jauh. Tidak sama dengan seperti tadi Bu presenter tadi mengatakan dulu kita menjalankan begitu saja apapun diberikan hukuman, tidak ada konsekuensi apa-apa kepada orang tua, kepada pihak terkait. Lebih-lebih saya di zaman tahun 70-an luar biasa itu ininya, tetapi kita tetap senang hati untuk menerima hukuman itu dalam rangka meningkatkan motivasi kita untuk belajar. Nah, terkait dengan sekarang ini kita sudah mensosialisasikan supaya wanti-wanti kepada guru agar memberikan hukuman itu sesuai dengan situasi kondisi dan menyenangkan. Ini bagaimana kita menciptakan itu, dia menjalankan hukuman tapi dia senang. Dia menjalankan hukuman tetapi dia meningkatkan mutu dan kesadaran bahwa dia sadar saya salah, saya siap menjalankan hukuman dan saya siap merubah diri sendiri dan siap meningkatkan kualitas saya sendiri sebagai peserta didik. Nah,
Sehubungan dengan hal itu, kita antusias sekali dengan PB kita, pengurus besar PGRI pusat. Di mana baru-baru ini PB PGRI pusat bekerja sama dengan Mabes Polri yang diwakili oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yaitu bekerja sama bahwa PGRI kerjasama MOU dengan Kepolisian RI agar Kepolisian RI itu ikut juga membantu guru advokasi dalam rangka apabila ada kekurangan-kekurangan, keteledoran, ketidaksengajaan daripada pihak guru dalam rangka menjalankan profesinya tadi. Seperti tadi ada memberikan hukuman, ada memberikan hadiah dan sebagainya. Nah di sini supaya pihak kepolisian itu menyadari dulu, mencari permasalahannya, mencari latar belakangnya, melihat realnya. Tidak hanya baru mendengar dari pengaduan masyarakat atau pihak orang tua atau pihak media sosial sudah mengambil keputusan bahwa guru salah, guru perlu dihukum gitu. Nah, sekarang dengan adanya MOU ini kita lebih sedikit ada ketenangan di dalam proses menjalankan program pendidikan dan pengajaran sendiri, yaitu dalam rangka peningkatan profesi guru. Nah oleh karena itu bagaimana penjabarannya daripada MOU ini antara Polri dengan PB PGRI, kita akan mengadakan Rapin Prop tanggal 15 Oktober yang akan datang, di mana menghadirkan daripada pengurus kabupaten, pengurus PGRI kabupaten untuk materinya salah satu ini, yaitu penerapan daripada MOU antara Polri dengan PB PGRI yang isinya ada 4 poin kategorinya di sana itu. Nanti kita akan bahas bersama perwakilan dari Polda. Bagaimana pelaksanaannya, bagaimana operasionalnya kalau kita di daerah. Nah, di samping berpedoman kepada yang sudah digariskan pasal-pasal itu oleh pusat, kita juga ada sedikit penambahan operasionalnya khususnya di Bali. Lebih-lebih terkait dengan di Bali adalah memang metode pendidikan kita kan utamanya adalah berdasarkan karakter. Karakter kita orang Bali sangat jauh beda dengan karakter yang lain, sehingga kita perlu pemahaman yang lebih mantap. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa memang benar guru terkait dengan melaksanakan profesinya, khususnya dalam proses pengajaran dan pendidikan itu memang ada sedikit kontradiksi, kadang-kadang terjadi kesalahpahaman, terjadi emosional sedikit-sedikit. Maklum guru juga kan manusia juga bersama dengan orang tua di rumah gitu. Sehingga ada sedikit keteledoran, tapi tujuannya adalah baik. Tidak ada guru mempunyai tujuan yang menyengsarakan, yang menjerumuskan siswa, tidak ada. Malah dengan itu tujuannya adalah murni untuk meningkatkan kedisiplinannya, meningkatkan keterampilannya, meningkatkan pembelajarannya, karakternya, dan bisa nantinya mengikuti pembelajaran berikutnya yang lebih tinggi. Karena kita di Bali itu mengarah kepada program daripada gubernur sekarang, karakter itu saya salut sekali dengan programnya Pak Gubernur yang ada kaitannya dengan dunia pendidikan. Sesuai dengan karakter kita orang Bali. Gitu. Baik, sesuai dengan Nangun Satkirtilo ke Bali juga pastinya Bapak. Iya, Bapak, kalau di zaman sekarang Pak Wayan, kita tahu bahwa para guru itu bukan hanya handling siswanya, tetapi juga handling orang tuanya. Seperti ini Kang ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Nah bagaimana sekiranya para guru membuat sistem atau membuat pendekatan sekarang kepada para orang tua siswa agar semua yang kita berikan di sekolah itu adalah memang benar-benar murni untuk pendidikan, murni untuk kebaikan daripada siswa itu sendiri. Mengingat zaman sekarang itu apa-apa bisa di searching di tangan ya Pak ya. Gini-gini aja udah dapat jawabannya Pak ya. Kadang-kadang berita yang tidak benar juga masuk juga ke orang tuanya. Nah seperti apa pendekatan para guru terhadap orang tua siswa saat sekarang ini? Mengingat nih Pegri mau ulang tahun nih sekarang Pak, gebrakannya seperti napi. Silakan Pak Wayan. Terima kasih. Berkenaan dengan program-program kita, yaitu supaya tidak ada misinformasi atau salah kaprah dan lain sebagainya antara guru dengan pihak orang tua, maka yang pertama adalah sudah tentunya sosialisasi, perkenalan dengan baik antara guru, kepala sekolah dengan pihak orang tua. Lebih-lebih itu dalam skup lebih kecil adalah wali kelas. Nah, selanjutnya
Setelah kita memaparkan berbagai program, visi misi dan tata tertib sekolah supaya dari pihak orang tua tahu secara jelas apa visi misi kita, bagaimana proses pembelajaran kita, lalu bagaimana tata tertib kita dalam rangka meningkatkan karakternya, disiplinnya dia dan sekaligus meningkatkan mutu pendidikan. Itu. Dan selanjutnya yang kedua adalah kita barangkali masing-masing wali kelas ataupun di skup secara umum di kelas itu kita membuat WA atau online dengan pihak orang tua. Baik itu di tingkat sekolah maupun di tingkat kelas. Itu wali kelas yang punya di satu grup, satu kelas itu di sana dia saling mengawasi, saling memberikan informasi berkenaan dengan program yang mereka ajarkan di masing-masing kelas. Nah, yang ketiga adalah melibatkan kepada orang tua setiap ada kegiatan, contoh misalnya dalam rangka lomba Satwa Bali, dalam rangka lomba sepak bola olahraga dan lain sebagainya, orang tua kita libatkan ikut di sana mengawasi. Bila perlu, apabila nanti kita kekurangan fasilitas, kita minta dengan sangat kepada orang tua untuk contoh misalnya pakaian adat. Singkang pakaian adat biasa nyewo serojani itu kan oke. Kita kerjasama dengan orang tua. Kadang-kadang kita menyediakan pakaian yang sederhana dari sekolah, orang tua tidak puas, tapi beliaunya siap menyewakan atau memberikan kalau dia punya yang lebih mantap. Nah di sini kan kebanggaan mereka, itulah kita libatkan untuk beliau sehingga mereka rasa memiliki dan tahu situasi kondisi kita di sekolah. Nah, barangkali dengan pendekatan-pendekatan ini mereka akan menyadari betapa sulitnya mendidik anak. Betapa biaya itu sangat tinggi sekali dalam rangka meningkatkan kualitas. Betapa waktu itu sangat berharga untuk memperhatikan anak. Betapa perasaan itu, terutama ini paling hati perasaan itu, sabar kita dengan anak-anak yang berbagai macam karakter atau ulah sekarang ini. Sedangkan saya secara pribadi sebagai orang tua punya anak dua itu aja kadang-kadang kan kesulitan. Apalagi dengan ribuan daripada siswa. Nah oleh karena itu mari saya dari mewakili guru-guru kepada pihak orang tua dan pihak terkait, marilah kita saling menyadari, saling memberi dan saling menyarankan, saling membantu untuk mensukseskan daripada anak kita supaya berprestasi. Sudah tentunya untuk berprestasi tidak mudah, banyak hamatannya, hambatan emosional, hambatan fasilitas, hambatan waktu, hambatan juga karakter dan lain sebagainya. Itulah beberapa langkah kami terkait dengan era sekarang ini. Sukses semua. Baik, terima kasih Pak Wayan. Ya, sebelum kita jeda break di segmen yang kedua ini, saya mau berbincang dulu dengan Ibu Made Suhartini ya Ibu ya. Jujur saya sendiri ini sangat salut dan sangat terharu sekali dengan para guru. Karena saya menyadari di online kemarin mengajar anak satu pun yang bahkan itu TK susahnya minta ampun loh Bu. Ini luar biasa sekali loh para guru. Nah Ibu, saya mau tanya terkait kesejahteraan guru karena tadi kan guru banyak banget nih yang diurus sekarang Bu. Pelajaran juga, emosional juga diurus. Nah bagaimana dengan kesejahteraan guru saat ini terkait Ibu sebagai bendaharanya PGRI Kota Denpasar. Mungkin dari Ibu sedikit sebelum kita tutup segmen yang kedua. Silakan Ibu. Ya, dalam kesempatan ini masalah kesejahteraan guru ya, terkait dengan kesejahteraan guru jika dibandingkan dengan dulu, karena saya sendiri merasakan orang tua keduanya guru. Jadi ya orang tua keduanya guru. Kesejahteraan guru pada saat itu sangat-sangat kurang. Oke. Kalau orang tua Ibu guru, Ibu dipaksa jadi guru kah? Bukan. Oh bukan. Keinginan hati sendiri Bu. Ya, sebenarnya pekerjaan guru itu sudah saya laksanakan dari sejak kecil. Oke, kenapa? Karena orang tua semua guru. Jadi pada saat ngerekap nilai kita bantu dan ya itu. Nah, melihat kesejahteraan guru saat itu sangat-sangat minim. Di mana saya merasakan kedua orang tua saya di samping dia sebagai guru, ya, dia juga mengambil pekerjaan lain, bertani, di samping itu juga sebagai tukang jarit. Pokoknya segala macam pekerjaan diambil. Karena waktu itu saya saudara banyak juga 6 orang itu. Jadi dari gaji guru saja sudah tidak memungkinkan untuk menghidupi 6 orang
anak itu. Nah, terpaksa mengambil sambilan seperti memburu nebuk ya, memburu nebuk itu. Bayangkan itu seorang guru itu memburu nebuk, segala pekerjaan diambil. Bahkan saya sendiri pun waktu kecil masih ikut. Ya. Jadi bekerja tani juga ya. Nah, dibandingkan dengan hal itu sekarang jauh lebih bagus. Saya sendiri merasakan. Ya. Jadi kalau dulu ya orang jadi guru mesti nyambil ya mengambil pekerjaan sampingan. Tetapi sekarang dengan fokus mengerjakan tugas sebagai guru ya sudah rasanya untuk hidup layak itu sudah memungkinkan. Terlebih-lebih ya pemerintah dengan adanya sertifikasi ya penghargaan terhadap profesionalisme guru itu menambah kesejahteraan guru. Nah, untuk itu berbahagialah kami sebagai guru di zaman sekarang ini dibandingkan dengan guru di era yang lalu. Nah, dengan adanya masa pandemi waktu ini, ya kadang-kadang orang tua atau orang yang tidak berkecimpung di dalam pendidikan enak sekali guru itu makan gaji buta. Nah, gitu. mereka tidak tahu Iya, enak sebenarnya sekali, iya. ini tugasnya ibu bapak guru tuh di rumah jauh lebih banyak ketimbang tatap muka Iya. sebenarnya Ibu ya. Iya. Baik, itu. nampaknya kita jeda dulu ya Bu ya. Iya. Ini ada yang mau lewat nih Bu. Kita Iya, lanjut iya. di segmen yang berikutnya ya Ibu, Ya, Bapak. terima kasih. Baik pemirsa, makin menarik sekali perbincangan kita dengan 3 orang narasumber kita dan kita akan kembali untuk Anda di segmen berikutnya. Baik pemirsa Bali TV ya, di segmen yang ketiga kita sambung perbincangan kita terkait tema kita yakni dukungan PGRI terhadap program Nangun Satkerti Loke Bali. Tadi kita terputus perbincangan kita dengan Ibu Made Suhartini selaku Bendahara PGRI Kota Denpasar. Kita sambung kembali ya Ibu ya, silahkan mari. Ibu. Iya, menanggapi di masa pandemi orang banyak sekali a priori terhadap guru. Katanya, guru itu enak ya, tidak masuk dapat gaji buta, dapat padahal dengan pembelajaran daring dalam jaringan itu ya luar biasa, persiapan guru itu luar biasa. Dari mempersiapkan, dari mengkomunikasikan bagaimana guru terhadap siswa sekian banyak itu kadang-kadang kendala juga ya. Ada yang tidak memungkinkan untuk membeli pulsa orang tuanya. Ya, jadi kadang-kadang kita datangi ke rumah supaya anak itu tidak tertinggal pelajaran dalam ya, Ibu, ya? pembelajaran. Ya banyak sekali masalah. Kadang-kadang tidak ada informasi apa sampai kita selusuri. Ya di mana rumahnya, di mana sampai kita dapatkan bahwa dia tidak bisa mengikuti karena tidak punya pulsa. Ya orang tuanya untuk makan saja kurang. Benar. Ya kadang-kadang di sana ya sebagai seorang guru itu merasakan bagaimana ya orang tua di samping dia mencari nafkah juga harus menyiapkan pulsa untuk anaknya untuk bisa belajar. Jadi sering kita di sana ya ada rasa Dilema ya, Bu? dilema. Satu pihak kita mengharuskan anak-anak itu bisa mengikuti, tapi satu pihak ya kendala dengan fasilitas yang tidak memungkinkan. Nah di sana jadi kembali lagi kepada hati nurani kita. Bagaimana kita menyiapkan, nah syukur dari Menteri Pendidikan itu memberikan ya pulsa gratis ya walaupun rasanya tidak memadai gitu kalau dikatakan cukup. Kadang-kadang guru pun juga diberikan pulsa dengan 100.000 bahkan itu tidak mencukupi untuk ya. Jadi saya selaku kepala sekolah saat itu saya sampaikan ya kalau memang tidak mencukupi ya kita pergunakan dana BOS atau ya ikhlaskan sedikit tunjangannya untuk menambahkan pulsa
untuk demi pembelajaran itu bisa berlangsung. Nah, demikian biasanya. Nah, di samping itu dari keluhan orang tua, saya sering mendengar di pasar, "Pih, Jani tonden mikir ini nyiapin makan, tonden mikirin gawe, tonden mikirin ngurus anak, onlinean, kewah." Ya, sering dirasakan begitu. Nah, ada hikmahnya yang kita petik di dalam masa pandemi ini. Ya, kadang-kadang dulu tanggapan orang tua, nak ngudiangkan guru tuh jadi banget PR anak-anak banget. Padahal sekarang dengan masa pandemi dia merasakan bagaimana sulitnya untuk mengarahkan anak. Ya, mungkin Mbak Ayu juga merasakan mungkin bagaimana sulitnya mengarahkan anak di rumah. Nah, begitulah masalah yang dihadapi di sekolah. Ya, dengan sekian anak, dengan tipe dan karakter yang berbeda-beda. Nah, mungkin ya tidak ada salahnya juga seperti yang apa disampaikan oleh Pak Wayan, ya. Ada dilema, mungkin kondisi dari psikis atau kondisi kesehatan dari guru itu sehingga kadang-kadang timbul emosi, ya tidak juga menyalahkan, namanya manusiawi, ya. Nah, syukurlah dengan masa pandemi ini saya kira banyak orang tua sudah memaklumi bagaimana ya sulitnya mendidik dan mengarahkan anak untuk menjadi anak yang baik, berprestasi dan sukses untuk dalam dunia pendidikan maupun di masyarakat. Itu yang rasanya yang perlu sampaikan. Iya. Tidak mudah menjadi seorang guru, pemirsa Bali TV, karena kita sudah pernah merasakan diizinkan menjadi guru pada saat musim pandemi COVID, benar ya Ibu ya. Nah, di 4 tahun kepemimpinan Bapak Koster, nah pencapaian di bidang pendidikannya seperti apa? Mungkin Ibu dulu, nanti disambung oleh Bapak dan Ibu Mercy yang terakhir, silahkan. Iya, di 4 tahun kepemimpinan Pak Koster. Apa pencapaian bidang pendidikan yang dirasakan Ibu? Ya, dengan program beliau Nangun Satketi Loka Bali itu, jadi banyak sekali yang kita dapatkan, ya, terutama ya jadi mengutamakan keselarasan antara pendidikan dengan lingkungan, ya, dengan lingkungan, dengan budaya yang ada di Bali, seperti ya misalnya di setiap hari Kamis kita diwajibkan untuk memakai pakaian adat Bali. Ya, itu merupakan pembelajaran bagi siswa, terutama orang Bali. Jadi terbiasa menggunakan pakaian adat Bali dan bisa melestarikan nantinya. Yang kedua, ya setiap tumpak uye itu tumpak kandang itu ya. Jadi setiap instansi sekolah itu diwajibkan untuk melakukan gebrakan, ya apakah itu pelestarian di bidang lingkungan seperti menaburkan benih ikan, kemudian menanamkan menanam tanaman ini yang bermanfaat dan melestarikan tanaman langka begitu. Jadi itu yang dirasakan. Di samping itu di Kota Denpasar khususnya setiap hari Sabtu itu diadakanlah pentas budaya. Baik. Jadi sejalan dengan program Nangun Satketi Loka Bali, di mana Kota Denpasar itu mengutamakan pelestarian budaya itu, ya. Jadi di sana diadakan pentas budaya dengan menampilkan berbagai macam budaya yang ada di Bali, bahkan yang ada di luar Bali. Biasanya pada sekolah-sekolah yang heterogen
ya, karena kita sekolah di Denpasar itu merupakan sekolah yang bilanglah pencampuran, ya, banyak urbanisasi begitu. Jadi berbagai macam siswa dari berbagai daerah itu ada. Jadi masing-masing daerah juga bisa menampilkan kreasinya di dalam pentas budaya itu setiap Sabtu. Ya. Baik, wah luar biasa ya Bu ya, ternyata banyak sekali program-programnya. Ada beberapa yang sudah dilaksanakan saya mengetahui, tetapi saya baru mengetahui juga ada beberapa yang tadi Ibu bilang. Baik Pak Wayan, seperti apa Bapak? Silakan ditambahkan. Terima kasih, luar biasa. Saya mengapresiasi adalah dengan kata luar biasa pembangunan daripada Pak Gubernur selama 4 tahun ini, di mana beliau mampu menggabungkan pembangunan fisik dengan non fisik, itu luar biasa. Kalau kita lihat misalnya dari non fisik dulu, di mana beliau secara umum memberikan perhatian yang luar biasa kepada desa adat kita di Bali, di mana program-program desa adat yang diberikan dana bantuan oleh gubernur itu ada salah satunya adalah peseraman alit. Nah di sini saya kebetulan juga pengurus desa adat di sana atau di desa, maka program-program Pak Gubernur itu adalah nyambung dengan dunia pendidikan. Contoh misalnya dari dana-dana itu harus dialokasikan untuk pembinaan kidung, harus pembinaan generasi muda melalui peseraman alit, pembinaan seko-seko santi, pembinaan seko-seko seni dari generasi. Baik. Itu merupakan suatu program yang sangat mendasar untuk melestarikan dalam seni budaya yang selalu ada kaitan dengan para siswa atau dunia pendidikan. Itu. Sedangkan di pembangunan fisik adalah sudah luar biasa, itu rencana-rencana dan sudah program-program sudah jadi daripada Pak Gubernur, tidak perlu kita katakan satu persatu, sudah masyarakat sudah tahu itu. Sedangkan untuk dunia sekolah pendidikan adalah saya apresiasi di mana wilayah daripada kewenangan daripada Pak Gubernur atau pemerintah Provinsi Bali adalah SMA, SMK dan SLB. Nah, saya sebenarnya sangat iri mendengar daripada teman-teman kita guru SMA, SMK, SLB di mana kesejahteraannya luar biasa. Nah, saya kebetulan dulu adalah di SMP gitu. Saya sekarang udah pensiun, tetapi saya masih selalu memperhatikan daripada kondisi sekolah itu. Oleh karena itu saya apresiasi. Cuman ada cumannya dikit Niki. Nah, cumannya ini Pak, bikin deg-degan. Cuman kita di SD, TK, SMP yang wilayahnya dari kabupaten kota adalah tidak sama seperti teman-teman kita di SMA, SMK, SLB. Nah, subuh dengan hal itu supaya nyambung dikit walaupun tidak sama, mohon kami dari PGRI mohon perhatian pada Pak Gubernur, walaupun tidak kewenangannya minimal mengkoordinasikan kepada pemerintah daerah kota, kabupaten sebali sehingga memperhatikan daripada kesejahteraan guru TK, SD, SMP yang menjadi kewenangan daripada pemerintah kota dan kabupaten gitu. Lebih-lebih sekarang adanya guru P3K, adanya guru kontrak dan sebagainya supaya itu sedikit diperhatikan agar teman-teman kita yang kontrak mulus menjadi P3K. Yang barangkali sudah P3K mulus menerima hak-haknya dia atau meningkat menjadi guru P3K yang bersertifikasi sesuai dengan peraturan di bidang pendidikan sendiri. Jadi kesimpulannya adalah saya tidak ada kata lain, luar biasa Pak Gubernur kita sekarang walaupun 4 tahun sudah mampu menelurkan hasil-hasil yang menggabungkan pembangunan fisik dengan non fisik. Itu luar biasa. Tidak perlu kita lagi 1, 2, 3, 4 dan tidak perlu lagi, yaitu pembangunan fisik itu sudah melalui swadat, sudah melalui sekolah itu. Karena program-program di swadat itu adalah identik dengan program-program pelestarian budaya dan dunia pendidikan. Selamat kepada Pak Gubernur, mudah-mudahan nanti bisa melanjutkan daripada pembangunan dan kita harap selalu memperhatikan dunia pendidikan karena apa? Karena untuk majunya daripada suatu daerah, bangsa, negara itu adalah
akar dari dunia pendidikan. Wah, itu Mudah-mudahan saya setuju nanti sekali. Pak Gubernur bisa menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan program Nangun Satkerti Loko Loko Bali. Bali. Sangat tepat kalau kita terapkan di dunia pendidikan. Terima Iya. kasih Sukmo. Terima kasih Pak Wayan dan Ibu. Bagaimana tambahan Ibu terkait 4 tahun kepemimpinan Bapak Koster? Ya, pencapaian di dunia pendidikan seperti apa? Selain juga tadi Ibu Bapak sudah menyampaikan, adakah tambahan dari Ibu atau dari pendapat Ibu seperti apa? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Hampir semua rasanya sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya tentang apa yang menjadi program unggul daripada pemerintah Provinsi Bali, terutama dalam hal dunia pendidikan. Tapi saya juga ingin menambahkan bahwa terima kasih, ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur Pak Wayan Koster bahwa jauh sebelum beliau menjadi gubernur, beliau sudah ikut memperjuangkan PGRI dan guru terutama ketika beliau masih di legislatif, di DPR pusat pada waktu itu. Oh baik. Jadi salah satu yang diperjuangkan beliau adalah sertifikasi guru itu melalui Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2015. Jadi ini rupanya kan masih sampai sekarang adalah pencapaian yang sangat luar biasa oleh Pak Gubernur, dan apalagi beliau sekarang sebagai gubernur pasti akan mempertahankan dan ikut bersama-sama dengan PGRI mempertahankan hal ini untuk tetap berada di undang-undang pendidikan yang sekarang ini sedang diperjuangkan. Dan hal-hal yang lain yang sudah kita lihat sudah jelas seperti apa yang dikatakan Pak Wayan dan Bu Made tadi, bahwa di bawah kepemimpinan Pak Gubernur dengan visinya Nangun Satkerti Loko Bali itu, pendidikan di Bali dan di Denpasar khususnya sangat terlihat. Sangat terlihat kemajuannya, kemudian tentang pelestarian budaya melalui pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi memang satu hal yang ingin juga saya sampaikan sama dengan Pak Wayan, yaitu mohon diperhatikanlah karena beliau pernah berjanji pada saat perayaan ulang tahun yang ke-75 kalau enggak salah, hari ulang tahun PGRI itu beliau hadir dan menjanjikan untuk menambahkan kesejahteraan guru melalui APBD ya, dari daerah Bali. Tetapi memang baru terwujud di SMA, SMK dan SLB. Sama seperti Pak Wayan, saya selaku pengurus PGRI supaya dirasakanlah sedikit dari apa yang yang ada untuk mensejahterakan yang di TK, SD, SMP, di mana itu mungkin kewenangannya di kabupaten kota. Itu saja yang ingin saya tambahkan dan terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Ibu. Pak Gubernur. Iya, baik, semoga Bapak nonton ya hari ini Bu ya. Semoga Pak. Selamat Pak. Iya, kasih, jadi sukses. mudah-mudahan bisa dipertimbangkan, itu harapan dari Bapak Ibu guru kita, terutama beliau-beliau ini yang duduk di kepengurusan PGRI Bapak ya. Dan pemirsa, kita masih ada satu segmen, di segmen yang terakhir kita masih bersama 3 orang narasumber kita terkait dukungan PGRI terhadap program Nangun Satkerti Loko Bali, tentunya menyongsong hari ulang tahun ke-77 PGRI bulan depan yang kita akan jelang. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa Bali TV, di segmen yang terakhir masih bersama 3 orang narasumber kita terkait dengan tema kita adalah dukungan PGRI terhadap program Nangun Satkerti Loko Bali. Tadi di segmen yang sebelumnya juga sempat disampaikan bagaimana pencapaian Bapak Gubernur Bali kita selama 4 tahun masa kepemimpinan beliau di dunia pendidikan. Ternyata sangat banyak torehan-torehan beliau di dunia pendidikan yang beliau hasilkan dan sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, terutama Bali itu sendiri. Dan khususnya juga harapan-harapan dari Bapak Ibu guru kita terkait bagaimana kesejahteraan guru itu mohon juga diperhatikan. Nah, untuk di segmen kali ini Bapak Ibu, saya mendengar nih ada undang-undang yang akan dikeluarkan atau sudah dikeluarkan, supaya saya tidak salah, apakah undang-undang yang baru ini dirasa menyokong atau mendukung kesejahteraan dari para guru itu sendiri? Karena kita tahu guru itu
kalau boleh Balinya bilang gayanya nak sing bede ya. Ternyata kompleks sekali loh pekerjaan jadi seorang guru itu. Baik, mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Wayan dulu, silakan Bapak. Terima kasih Bu Ayu, terkait dengan adanya isu maupun juga sudah ada perencanaan terkait dengan perubahan Undang-Undang Pendidikan Nasional. Itu secara umum kita dari PGRI kalau memang ada pembaruan itulah memang bagus sekali. Tetapi tidak pun juga dirubah juga tidak masalah. Yang terpenting bagi kita dari PGRI adalah bahwa pasal yang mengatur terkait dengan kesejahteraan guru itu adalah tetap ada di undang-undang itu sendiri. Di mana ada isu bahwa pasal daripada sertifikasi guru itu dihapus diganti dengan yang lain. Itu kami dari PGRI tidak setuju terkait dengan adanya penghapusan pasal yang menyangkut pemberian kesejahteraan guru yaitu sertifikasi. Nah, sehubung dengan hal itu bahkan kami kalau memang dirubah diperkuat yaitu dengan cara yaitu mempermudah proses pencapaian sertifikasi bagi guru-guru sendiri. Kalau ingin memberikan untuk keseluruhan, ya barangkali prosesnya itulah dipermudah. Jangan nanti dihilangkan. Kan pasal-pasalnya dihilangkan kan jadinya hilang. Sertifikasi guru kan begitu. Walaupun diganti dengan yang lain itu jelas. Kalau memang tidak, kalau akan dikasih mengapa harus diganti? Oleh yang lebih rendah kan begitu. Itu pendapat kami. Mudah-mudahan nanti diganti undang-undang pendidikan atau dirubah saya tidak masalah. Ditetapkan juga kami dari PGRI masalah. Yang terpenting adalah kesejahteraan guru, pasal-pasal kesejahteraan guru itu tetap ada di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan adanya isu ini sementara saya dengar benar atau tidak itu ditunda atau dibatalkan atau gimana kurang tahu, kita masih dalam proses di pusat, kami masih menunggu dari PB karena PB lah yang mengawal terkait dengan adanya perubahan atau pembentukan daripada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru ini. Nah, sehubung dengan hal itu, mari kita dari pihak guru menyikapi, mengkritisi daripada semua program ini. Kalau kita tinjau secara umum memang perlu ada pembaruan di bidang pendidikan. Kalau nanti perubahan itu mengarah kepada yang lebih jelek kan tidak baik juga gitu. Memang perubahan itu inginkan yang lebih baik. Tapi kalau terjadi sesuatu yang lebih jelek itu rasanya jelek juga kan gitu, tidak perlu lagi kan gitu. Jadinya kita dari PGRI. Ya mudah-mudahan nanti dari pihak legislatif maupun juga dari pihak inisiatif dari menteri itu memperhatikan daripada keinginan daripada guru secara keseluruhan yang mana tidak menggubrislah hal-hal yang menjadi yang sangat penting yaitu hak kita sebagai guru yang menerima sertifikasi. Itu merupakan yang sangat dinanti-nanti, sangat bermanfaat bagi kita semua guru khususnya dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesi kita. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu mungkin diawali dari Ibu Mercy, Bu Made dan diakhiri nanti dengan Pak Wayan. Apa yang mau disampaikan kepada pemirsa Bali TV terkait nanti menyongsong ulang tahunnya PGRI, mungkin harapan ke depan, masukan untuk Bapak Gubernur dunia pendidikan dengan lebih baik karena sekarang ini temanya kan guru bangkit seperti itu ya Bu ya. Baik, mengakhiri segmen kita juga pada kesempatan kali ini. Silakan Ibu diawali dengan Ibu dulu, Bu Mercy. Terima kasih. Iya benar bahwa di hari ulang tahun PGRI nanti yang perayaan puncaknya tanggal 25 November 2022 kita mengawali kegiatan-kegiatan menjelang hari ulang tahun itu terutama di Provinsi Bali ya, karena di Kota Denpasar juga kita akan bersama-sama memperingatinya secara provinsial pada tanggal 25. Tapi sebelum itu kita sudah ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan dan mengundang pemerintah dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, yang mana pertama kegiatannya adalah Rapimprov. Kita akan mengadakan Rapimprov di tanggal 15 nanti. Yang tadi mensosialisasikan tentang MOU PGRI dengan Polri,
dan tentu saja poin-poin lain yang juga membicarakan akan mendiskusikan kesejahteraan guru dalam hal itu yang sudah disebutkan tadi dan banyak hal. Kemudian satu lagi yang memang yang sangat kita harapkan keterlibatan daripada Bapak Gubernur dan tentu saja Ibu Gubernur pada saat kita akan mengadakan kegiatan senam Nangun Satkerti Loke Bali, demonstrasinya untuk melibatkan 1.000 guru. Jadi dengan demikian maka Nangun Satkerti Loke Bali akan dikenal seluruh kalangan, baik guru maupun masyarakat, dan kita harapkan itu semua sukses nanti pada tanggal 20 November. Masyarakat akan melihat bahwa PGRI tidak diam begitu saja, sangat memperjuangkan nasib guru, dan kita berharap nanti pendidikan di Provinsi Bali terutamanya dapat maju dan sejalan dengan apa yang menjadi visi pemerintah Provinsi Bali, yaitu Nangun Satkerti Loke Bali. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Silakan Bu Made, apa yang mau disampaikan? Dukungan PGRI dalam rangka HUT ke-77 dan Hari Guru Nasional itu terhadap program pemerintah Provinsi Bali, yaitu program Nangun Satkerti Loke Bali, itu luar biasa ya, karena guru merupakan ya ujung tombak dari pembinaan generasi muda atau sumber daya manusia, di mana program-program yang sudah baik itu pasti kita akan laksanakan dan terapkan di sekolah ya melalui seni budaya. Ya, terkait dengan hal itu ya ada kendala juga, di mana dalam program mewujudkan Nangun Satkerti Loke Bali itu tentunya yang banyak berperan di sana adalah guru-guru bahasa Bali, guru-guru agama Hindu terutama ya. Nah, sedangkan fenomena yang terjadi di masyarakat di alam pendidikan sekarang ini ya, banyak guru-guru bahasa Bali maupun guru agama itu memasuki masa pensiun. Dan di satu sisi ada guru kontrak. Sedangkan guru kontrak ini ya belum diberikan peningkatan seperti guru P3K. Untuk itu besar harapan kami dari PGRI kepada Bapak Gubernur untuk bisanya berjalan program Bapak Nangun Satkerti Loke Bali itu ya, supaya diadakan pengangkatan paling tidak menjadi guru P3K, guru bahasa Bali, guru guru agama, karena beliau-beliau itulah yang akan lebih banyak nanti berkecimpung dalam budaya kita. Ya, sedangkan di masa sekarang itu banyak guru-guru yang bahkan guru yang sudah mempunyai ijazah untuk bahasa daerah itu banyak yang melirik atau mau melanjutkan ke PGSD untuk mendapatkan status yang lebih bagus, yang lebih menjanjikan seperti guru kelas. Nah, untuk menghindari hal itu, mohon dalam kesempatan ini kami selaku pengurus PGRI Kota Denpasar itu mohon dengan hormat, karena kewenangan ini adalah dari pemerintah provinsi yaitu Bapak Gubernur, ya mohon ini diperhatikan, karena takutnya nanti kelangkaan guru bahasa Bali, kelangkaan guru agama, terutama agama Hindu, itu akan mempengaruhi ya pelestarian seni budaya kita yang sangat kita agungkan. Ya, Baik. demikian. Terima kasih Ibu, dan sedikit Bapak Wayan diakhiri apa yang mau disampaikan dan harapan Bapak. Singkat saja Bapak sebelum saya terima tutup kasih. segmen kali ini. Yang pertama adalah saya ucapkan
sukses kepada Bapak Gubernur selama 4 tahun ini. Dan terima kasih atas perhatiannya terkait dengan pembangunan fisik maupun non fisik di seluruh Bali. Dan khususnya terkait dengan perhatiannya di dunia pendidikan. Di mana beliau sekarang sudah memperkenalkan kita atau kepada anak-anak untuk perayaan-perayaan hari-hari penting yang menyangkut daripada dunia pendidikan. Seperti kalau dulu kita ketahui hanya Saraswati. Sekarang sudah merayakan tumpak kandang, tumpak uduh, tumpak wayang dan sebagainya. Semuanya itu adalah berkarakter untuk meningkatkan budi pekerti, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Baik. Oleh karena itu lanjutkan Pak Gubernur. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih Bu Made, Ibu Mercy, terima kasih banyak. Dan pemirsa, mudah-mudahan apa yang kami sajikan di program acara Dialog Merah Putih Bali Era Baru Nangun Satkertilo ke Bali dapat bermanfaat bagi Anda. Dan akhir kata, saya Putu Ayu Susanti mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dan saya tutup dengan Om Santi 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 Om.